Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Priyananda dengan NIM F1G1211060 dari program studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengantar ilmu komputasi untuk memenuhi salah satu tugas MIT-nya. Oke, kita langsung saja ke materi yang ke-1, yaitu ilmu komputer. Definisi ilmu komputer menurut CSAB Computing Skincase Accreditation Board, ilmu komputer adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Di dalamnya terdapat teoretika eksperimen dan pendesainan komponen, serta termaksud di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan teori-teori untuk memahami komputer device, program, dan sistem. Eksperimen untuk pengembangan dan pengetasan konsep, metodologi, desain, algoritma, dan tool untuk merealisasikannya, metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa realisasi sudah sesuai dengan requirement yang diminta. Menurut Denning, ilmu komputer adalah studi sistematik tentang proses algoritmik yang menjelaskan dan mentransformasikan informasi, baik itu berhubungan dengan teori-teori, analisa, desain, efisiensi, implementasi, maupun aplikasi-aplikasi yang ada padanya. Pertanyaan mendasar berhubungan dengan ilmu komputer adalah apa yang bisa dioptimalisasikan secara efisien. Dari persamaan pemakaian terminologi dan hakikat makna dalam definisi yang digunakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu komputer adalah ilmu pengetahuan yang berisi tentang teori, metodologi, desain, dan implementasi berhubungan dengan komputasi komputer dan algoritmanya di dalam perspektif perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware. Sejarah komputer. Saat ini komputer dan piranti pendukungannya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar perhitungan matematika biasa. Di antaranya adalah sistem komputer di kasa supermarket yang mampu membaca kode barang belanjaan, sentral telepon yang menangani jutaan panggilan dan komunikasi, jaringan komputer dan internet yang menghubungkan berbagai tempat di dunia. Selanjutnya, komputer generasi pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploit potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer karena dua alasan. Pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna atau general purpose komputer. Ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang terakhir. Selanjutnya, komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran-ukuran mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IMB membuat superkomputer bernama Stretch, dan Prairie Ren membuat komputer bernama Large. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium
energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Selanjutnya, komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi IC, mengombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya komputer yang menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin ini untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam satu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Selanjutnya, komputer generasi kelima. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. Hal menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu sistem komputer. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari Central Processing Unit atau CPU. Memori dan peralatan input atau output. CPU adalah tempat berlangsungnya semua proses. Memori merupakan tempat menyimpan program dan data sewaktu keduanya sedang diproses. Peralatan input atau output bisa berupa keyboard atau monitor serta menyimpan seperti disket atau tape. Semua komputer baik yang berukuran kecil maupun besar pada dasarnya beroperasi dengan cara yang sama, sehingga dimungkinkan transfer data antara komputer yang berbeda sistemnya. Konsep ini disebut dengan distributed computing, sedang kemampuan dari komputer yang berbeda untuk berbagi file dan berkomunikasi dengan open computing. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen-komponen sistem komputer. 1. Komponen perangkat keras atau hardware component. Seperti namanya, perangkat keras adalah suatu yang dapat disentuh. Perangkat keras terdiri dari CPU, memori, dan peralatan input atau output. Yang kedua, komponen perangkat lunak atau software component. Perangkat lunak tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Komputer harus melaksanakan instruksi yang terdapat dalam program untuk menghasilkan hasil yang berguna. Yang ketiga, komponen data atau data komponen.
Data adalah fakta dasar yang mewakili suatu kejadian. Data diproses oleh sistem komputer untuk menghasilkan informasi. Inilah alasan utama keberadaan komputer. Data dapat berupa angka dalam berbagai bentuk. Yang keempat, komponen data atau komponen. Ini berbeda ya guys. Data adalah fakta dasar yang mewakili suatu kejadian. Ini pokoknya anjing. Selanjutnya, arsitektur komputer. Dari ketiga komponen di atas, komponen hardware dan software bersama-sama membentuk arsitektur sistem komputer. Terdapat perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer mengacu pada sistem dan bagian-bagiannya yang tampak oleh user, terutama programmer. Sedangkan organisasi komputer menggambarkan bagaimana bagian-bagian komputer diatur dan dihubungkan untuk merealisasikan arsitektur komputer. Selanjutnya, jenis-jenis komputer berdasarkan prosesor. 1. Superkomputer. Superkomputer dirancang secara khusus dan merupakan suatu mesin yang sangat mahal. Pertama kali dikembangkan di bidang militer dan pemerintahan. Selanjutnya, mini komputer. Mini komputer sebenarnya adalah bentuk mini dari komputer mainframe. Selanjutnya, mainframe. Mainframe adalah komputer yang prosesornya mempunyai kemampuan yang sangat besar karena ditujukan untuk banyak pengguna. Selanjutnya, personal komputer atau PC. Personal komputer atau PC atau komputer pribadi adalah komputer yang ditujukan untuk satu pengguna dengan satu penggunaan program aplikasi pada suatu saat. Selanjutnya, komputer berdasarkan bentuk dan ukuran fisik. Pada bagian sisi kiri atas dapat kita lihat bahwa ada tower atau menara dan desktop. Pada bagian kanan atas ada notebook dan subnotebook. Pada bagian kiri bawah ada portable dan pada bagian kanan bawah ada palm top. Selanjutnya, komputer berdasarkan jenis data yang diolah. 1. Komputer analog. Komputer analog digunakan untuk mengelola data kualitatif bekerja secara kontinu dan paralel. Biasanya tidak memerlukan bahasa perantara. Yang kedua, komputer digital. Komputer digital digunakan untuk mengelola data kuantitatif atau huruf, angka, kombinasi huruf dan angka, karakter-karakter khusus. Biasanya memerlukan bahasa perantara. Yang ketiga, komputer hibrid. Komputer hibrid merupakan komputer antara komputer analog dengan komputer digital. Contohnya faksimile. Selanjutnya, jenis kategori sistem komputer. Yang pertama, sistem single atau user dan workstation. Sistem single atau user dan multitasking mengizinkan pengguna untuk menjalankan beberapa proses pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, sistem waktu nyata. Sistem waktu nyata adalah sistem di mana satu atau lebih proses harus bisa mengakses CPU secara cepat ketika diperlukan. Yang ketiga, sistem multitasking. Sistem multi-user menyediakan penambahan fasilitas yang mengizinkan berbagai pengguna untuk berbagai sumber daya. Yang keempat, sistem kendali embedded. Sistem kendali embedded adalah sistem khusus yang dirancang untuk mengendalikan sebagian dari peralatan. Yang kelima, sistem server jaringan. Server jaringan mirip seperti sistem multiseluler. Yang keenam, sistem terdistribusi. Pada sistem terdistribusi, kekuatan pengelolaan didistribusikan antara komputer dalam jaringan. Oke, kita masuk ke materi ketiga, input-output device. Perangkat input atau output dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Perangkat karakter dan 2. Perangkat blok. Struktur dan fungsi komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. Dapat dilihat pada gambar di samping.
Selanjutnya, fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur di atas adalah sebagai berikut. 1. Input device atau alat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. 2. Output device atau alat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengelolaan data. Yang ketiga, input atau output ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Yang keempat, CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengelola data, dan CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Yang kelima, memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. 6. Data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antara modul dan sistem komputer. Yang ketujuh, address bus. Yang kedelapan, control bus. Selanjutnya, input device dan output device. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berubah signal input atau maintenance input. Di dalam sistem komputer, signal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berupa program yang digunakan untuk mengelola data yang dimasukkan. Output yang dihasilkan dari pemproses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan seperti huruf, angka, dan simbol khusus. Image dalam bentuk grafik atau gambar, suara dalam bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin, atau machinerable form. 3 golongan pertama dapat output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Selanjutnya, perkembangan hardware dan software. Hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemproses informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Biasanya hardware terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi komputer. Perkembangan hardware. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi komputer. Dapat dilihat bahwa untuk menuliskan suatu dokumen, orang cenderung sudah meninggalkan mesin ketik manual dan sudah tergantikan perannya oleh komputer. Kasir di suatu pertokoan besar atau supermarket sudah menggunakan peralatan otomatis berupa komputer yang didesain khusus untuk keperluan itu. Kumpulan lagu-lagu yang sebelumnya hanya dapat didengarkan melalui media kaset atau piring hitam, saat ini sudah dikemas dalam bentuk compact disc atau CD yang dapat didengarkan dengan menggunakan komputer multimedia. Selanjutnya, software. Software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Selanjutnya, perkembangan software atau perangkat lunak. Dari perkembangan perangkat lunak, kita dapat membayangkan bagaimana perkembangan interaksi manusia dengan perangkat lunak. Bentuk paling primitif dari perangkat lunak menggunakan aljabar Boolean yang dipresentasikan sebagai binary digit atau bit, yaitu 1 benar atau on, atau O salah atau off. Cara ini sudah pasti sangat menyulitkan, sehingga orang mulai mengelompokkan bit tersebut menjadi nibble atau 4 bit, 8 bit, word 2 bit, double word 32 bit. Kelompok-kelompok bit ini sudah disusun ke dalam struktur instruksi seperti penyimpanan, transfer, operasi aritmatika, operasi logika, dan bentuk bit ini sudah diubah menjadi kode-kode yang dikenal sebagai assembler.
Kode-kode mesin ini terdiri dari masih cukup menyulitkan karena tuntutan untuk dapat menghafal kode tersebut dan format atau aturan penulisannya yang cukup membingungkan. Selanjutnya, bagaimana internet bekerja? Pada gambar di bawah dapat kita lihat bahwa ada dua buah komputer yang dihubungkan melalui kabel jaringan. Selanjutnya, contoh cara kerja internet. Dapat dilihat pada gambar di bawah bahwa ada sebuah server dan klien yang dihubungkan lagi melalui kabel internet. Selanjutnya, pada gambar di bawah ini adalah gambar peta atlas yang coretan-coretan garis warna-warni tersebut adalah sebuah kabel yang ada di dasar laut untuk menghubungkan internet dari negara yang lain ke negara yang lain. garis bujur itu. Selanjutnya, algoritma beserta simulasinya dalam menelpon. Yang pertama, kita mulai. Kedua, kemudian ambil HP, kemudian pilih menu kontak, kemudian pilih nomor, kemudian tekan tombol telepon, kemudian selesai. Sekian hasil pembawaan materi saya pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih, dan jika ada Salah paham. kesalahpahaman, Tentunya. saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya datang dari diri sendiri. Saya ucapkan selamat Idul Fitri dan selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bye.